Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil Imogene M. King. Beliau adalah pelopor pengembangan teori keperawatan. Beliau lahir pada tanggal 30 Januari 1923. Beliau juga meraih diploma dalam ilmu keperawatan dari St. John's Hospital School of Nursing di St. Louis pada tahun 1945. Lalu pada tahun 1948, beliau meraih gelar Bachelor of Science dalam keperawatan dari St. Louis University dan melanjutkan untuk menyelesaikan Master of Science dalam keperawatan. Beliau juga memperoleh gelar doktornya dari Teachers College Columbia University pada tahun 1961. Nah, ini merupakan riwayat hidup dari Imogene M. King. Selanjutnya, beliau juga mempunyai teori keperawatan yang berbunyi teori keperawatan berfokus pada interaksi tiga sistem. Interaksi tiga sistem ini yaitu sistem personal. Sistem personal adalah sistem yang terbuka, dalamnya terdapat persepsi adanya pola tumbuh kembang. Pola tumbuh kembang yang dimaksud ini yaitu tumbuh kembang yang mencakup sel, molekul, dan tingkat aktivitas perilaku yang individu sampai mencapai kematangan. Lalu ada gambaran tubuh, ruang, dan waktu dari individu dan lingkungannya. Setelah itu ada sistem interpersonal. Sistem interpersonal adalah suatu hubungan di mana antara perawat dengan pasien. Lalu hubungan perawat dan pasien ini dalam menegakkan sistem sosial sesuai dengan situasi yang ada. Lalu kemudian yang terakhir ada sistem sosial. Nah, ketiganya ini membentuk hubungan personal antara perawat dan klien. Kemudian dalam teori Imogene M. King mempunyai tujuan. Tujuannya ini adalah untuk memanfaatkan komunikasi dalam membantu klien untuk mencapai kembali adaptasi positif terhadap lingkungannya. Berdasarkan hal tersebut, maka manusia memiliki 3 kebutuhan dasar, yaitu 1. Informasi kesehatan, 2. Pencegahan penyakit, 3. Kebutuhan terhadap perawat ketika sakit. Sistem informasi kesehatan adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan, dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan kesehatan. Pencegahan penyakit bisa dilakukan dengan cara 1. Mencuci tangan dengan teratur, 2. Tutup hidung atau mulut Anda ketika batuk atau bersin, dan buanglah tisu bekas tersebut ke dalam tempat sampah. 3. Menjaga keamanan makanan. 4. Vaksinasi atau imunisasi adalah cara yang tepat untuk melindungi diri dari infeksi serius. Kebutuhan terhadap perawat ketika sakit. Pertama, istirahat yang cukup. 2. Konsumsi makanan yang sehat. 3. Rutin berolahraga. 4. Kelola stres. 5. Periksakan kesehatan secara teratur. 6. Hindari gaya hidup tidak sehat. 7. Ambil jeda atau istirahat sebentar. 8. Berusaha untuk realistis. Paradigma keperawatan menurut Imogene M. King. 1. Manusia. Menurut King, manusia merupakan makhluk sosial yang rasional dan selalu ingin tahu. Manusia memiliki kemampuan untuk berpikir, berpersepsi, perasaan, memilih, dan menetapkan tujuan, serta membuat keputusan. 2. Lingkungan. Lingkungan merupakan latar belakang interaksi manusia, terdiri atas lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal, di dalamnya terdapat transformasi energi yang akan memungkinkan manusia untuk mengatur perubahan lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal meliputi organisasi formal dan informal. 3. Kesehatan. Menurut King, kesehatan adalah suatu pengalaman dinamis pada kehidupan manusia, di
di mana hal tersebut merupakan penyesuaian terhadap adanya stresor lingkungan baik internal maupun eksternal, dengan menggunakan sumber-sumber optimum sehingga dicapai potensi yang maksimum dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. 4. Keperawatan. Keperawatan didefinisikan sebagai proses aksi, reaksi, dan interaksi antara perawat dan klien yang saling tukar-menukar informasi tentang persepsi keduanya dan kondisi keperawatan. Proses interaksi perawat dan klien melibatkan komunikasi, menentukan tujuan, eksplorasi, dan menyetujui makna dari tujuan. Sekian penjelasan teori keperawatan menurut Imogen M. King. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.